kasih. Jemaat dipersilakan duduk. Juga tim PW boleh kembali ke tempat masing-masing. Salam. Selamat tahun baru 2026. Saya melihat wajah-wajah yang baru kembali dari liburan ini berbinar-binar, dan juga wajah-wajah yang dengan semangat menghadapi tahun 2026 dengan segala macam tantangan yang kita nggak tahu, ya. Masih terkait liburan, ada lagi cerita soal liburan. Jadi bukan yang sekarang, jadi kurang lebih 10 tahun lalu di awal Juli, kami 6 keluarga, anak beranak Amir Hamzah Simanjuntak, bapak ayah saya, pulang ke Sipautar. Malam hari di Sipautar langit cerah, dan terlihat bintang bercahaya, sangat cemerlang. Saya ingat anak-anak saya berkata, wah ini kayaknya di sini bintang-bintang itu dekat ya, kata mereka. Anak-anak saya itu dibesarkan di metropolitan, di Jakarta, beberapa tahun di Shanghai, 10 tahun lebih sampai waktu itu di Kuwait. Jadi hampir tidak pernah mereka melihat langit tanpa polusi cahaya. Ya, dari lampu kendaraan bermotor, dari lampu jalanan, dari pencahayaan gedung-gedung tinggi, dari neon sign restoran, hotel, hampir tidak pernah melihat langit yang tanpa polusi cahaya tersebut. Jadi mereka melihat ke langit pada malam itu, di kampung, di Sipahutar yang gelap, cuma ada sedikit pencahayaan waktu itu karena kami bikin api unggun. Mereka melihat ke langit dan tampaklah bintang-bintang gemerlapan seperti awal lagu kita tadi. 2000 tahun yang lalu, orang Majus juga melihat ke langit. Pada zaman itu tentu saja langit malam jauh lebih gelap gulita. Tetapi langit, saya percaya, jauh lebih cerah. Karena saat itu belum ada langit dirusak oleh polusi cahaya karena peradaban modern. Langit pasti terlihat sangat cerah dengan bintang-bintang yang gemerlapan. Jadi kalau ada bintang yang baru terbit malam itu, yang tidak pernah terlihat sebelumnya di dalam konstelasi langit yang dilihat oleh orang-orang Majus ini, tentu sangat jelas nampak bintang itu. Nah, khotbah saya hari ini diambil dari kisah orang-orang Majus. Pasti teman-teman sudah sering mendengarnya, mudah-mudahan yang saya bawakan memberikan perspektif baru. Jadi diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12, ya, orang-orang Majus yang juga disebut orang-orang bijak, ya, yang datang dari timur. Saya mau membagikan ayat ini terutama pertama sekali karena peristiwa orang-orang Majus ini masih sangat terkait dengan kelahiran Yesus, dengan Natal yang baru saja kita rayakan. Dan juga kalau teman-teman ingat, ini erat kaitannya dengan firman yang pernah saya bawakan juga, yaitu dari Lukas 2 ayat 22 sampai 40, ketika Yesus dipersembahkan di Bait Suci, ya, setelah dia disunat, dia dibawa ke Bait Suci dan akhirnya bertemu dengan siapa? Dengan Simeon dan Hana, ya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini dengan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Kami mohon hikmat untuk dapat memahami firman-Mu. Kami meminta kekuatan untuk dapat melaksanakannya dalam hidup kami. Hamba-Mu ini Tuhan yang berdosa dan terbatas, membutuhkan bimbingan Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman-Mu.
sehingga biarlah suaramu yang berbicara kepada setiap hati. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Amin. Firman kita dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat kepada Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Injil Matius kita tahu ditulis oleh Matius, ya, salah satu dari murid-murid Yesus. Profesinya awalnya adalah pemungut pajak. Tujuan utama Matius menulis Injilnya adalah untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias mereka, terutama dengan menunjukkan bagaimana Yesus selama hidupnya dan dalam pelayanannya memenuhi every single nubuat daripada perjanjian lama. Matius ini adalah Injil yang paling banyak merujuk kepada perjanjian lama. Sekurang-kurangnya ada 10 kali Matius menulis apa? Semua ini terjadi supaya digenapi yang tertulis di dalam surat nabi-nabi. Sekurang-kurangnya 10 kali. Kalau teman-teman ingat, Matius memulai Injilnya dengan menjelaskan silsilah Yesus Kristus dengan detail, dan dia hanya menjelaskan dengan singkat kelahiran Yesus. Tapi soal silsilah, ada 14 keturunan dari mulai Abraham sampai Daud. Kalau Abraham ini orang Batak, Daud itu adalah Abraham nomor 14. Seperti saya, Simanjuntak nomor 14. Ada 14 keturunan mulai dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Ada 14 keturunan dari Babel sampai Yesus. Ya. Kalau kita baca tadi Matius 2 ayat 1 sampai 12 itu sebenarnya secara ringkas bercerita bagaimana ada respon yang berbeda terhadap kelahiran raja baru orang Yahudi ini, ya. Ada raja Herodes yang ingin membunuhnya. Ada para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang mengabaikannya, dan ada orang-orang asing dari orang-orang Majus, orang-orang asing, bukan orang Yahudi, yang mencari, bersujud, menyembah, dan mempersembahkan yang terbaik dari yang mereka punya. Itu sebetulnya kisah para Majus ini. Kita lihat lebih dalam ke dalam ayat yang pertama.
sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius cuma bilang sesudah Yesus dilahirkan. Kapan setelah dilahirkan? Sehari, seminggu, sebulan, setahun? Enggak, dia buat spesifik. Tapi kalau kita bandingkan Lukas dengan Matius, dapat kita simpulkan peristiwa ini terjadi setelah Yesus disunat dan dipersembahkan di Bait Suci, tetapi sebelum mereka kemudian menyingkir ke Mesir. Ya. Yusuf, Maria, dan Yesus menyingkir ke Mesir sebelum itu. Dan Matius, jadi ini ayat ini walaupun cuma satu ayat, sebetulnya memberikan setting historis dan geografis dari peristiwa ini. Ya. Matius menyebutkan apa? Yesus dilahirkan di kota Bethlehem di mana? Di Yudea. Karena ada banyak Bethlehem yang lain. Ada Bethlehem, untuk membedakannya Bethlehem di Galilea misalnya. Nah, Bethlehem di Yudea ini sangat-sangat khusus bagi orang Yahudi. Di sanalah Ruth dan Boaz hidup. Dan kita tahu keturunan mereka, yaitu Daud, yang juga leluhurnya Yesus, dilahirkan dan dinobatkan sebagai raja oleh Samuel juga di Bethlehem. Dan sampai hari ini masih ada gereja di Bethlehem di Yudea ini, ya, yang disebut Church of Nativity. Dan banyak orang percaya itulah gereja tempat lokasi di mana Yesus dilahirkan. Ini adalah mungkin satu-satu gereja yang paling tua yang masih ada hingga hari ini. Jadi kalau punya kesempatan, pergilah ke sana. Tapi jangan ada cap di visa, nanti nggak bisa balik ke Kuwait. Ada karakter yang lain disebut di sini, Raja Herodes. Ini adalah Herodes Agung. Karena apa? Ada banyak Herodes. Salah satunya bisa kita lihat di dalam Matius 14 ayat 1. Ada satu Herodes yang lain di situ, Herodes Raja Wilayah. Itu bukan Herodes yang berkuasa di Yerusalem pada saat Yesus lahir. Ya. Herodes Agung. Nah, dia ini adalah seorang Edomit. Ya, saya ceritakan ini karena nanti akan ada kaitannya dengan kenapa ada respon yang berbeda-beda. Dia seorang Edomit. Ya. Artinya dia keturunan Esau. Dia bukan orang Yahudi asli keturunan Yakub. Tapi dia diangkat sebagai raja orang Yahudi oleh Senat Romawi. Waktu itu kan Yehuda dikuasai oleh Romawi. Dan dia dijadikan Raja Yehuda oleh namanya Mark Antony. Ya, orang sangat berpengaruh di Roma dan juga kekasih dari Cleopatra, Ratu Mesir. Ini semua realitas sejarah, saudara-saudara ya, bukan legenda, bukan mitos, bukan bualan. Ini pernah terjadi di bumi ini. Ya. Nah, dia ini, Herodes Agung ini, sungguh-sungguh orang yang pintar. Ya. Dia seorang teknokrat sejati. Dia menjadi apa yang disebut bapak pembangunan Yehuda. Dia mendirikan istana yang megah, membangun benteng-benteng, membangun kota-kota di Yehuda. Tapi secara pribadi Herodes adalah seorang individu yang paranoid. Dia sangat takut kehilangan tahtanya. Dia curiga banyak orang berkomplot untuk menggulingkan dia dari tahtanya sebagai Raja Yehuda. Dia membunuh istrinya sendiri, iparnya, dan 3 anak-anaknya. Karena dia curiga mereka akan mengkudeta dia. Makanya Kaisar Agustus punya pernyataan yang terkenal. Lebih baik menjadi babinya Herodes daripada menjadi anaknya. Inilah Herodes. Karakter yang lain yang disebut di ayat 1 ini adalah orang-orang Majus dari timur. Majus adalah terjemahan bahasa Indonesia dari kata bahasa Inggris magi.
yang magi sendiri adalah serapan bahasa Inggris dari kata bahasa Yunani magio. Dalam banyak versi bahasa Inggris, mereka tidak disebut magi, mereka disebut wise man, orang bijak, bukan magi. Karena apa? Untuk menghindari makna peyoratif dari magi yang dalam salah satu artinya adalah sihir. Makanya tidak heran kalau beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan wise man, bukan magi. Jadi orang-orang Majus ini banyak mitos ya terkait dengan orang Majus ini. Yang paling populer menggambarkan mereka sebagai apa? Sebagai 3 orang raja menemui Yesus, bayi Yesus di palungan di kandang domba. Padahal ya, banyak cendekiawan Kristen berpendapat bahwa orang-orang Majus ini bukan raja. Mereka adalah cerdik pandai astrologi, ya, ahli-ahli astrologi yang berasal dari Babilonia atau Persia yang memang di sebelah timur dari Yerusalem. Dan mereka ini ahli mengenai ilmu astronomi dan juga ahli menafsirkan mimpi-mimpi. Jadi sering diberikan peranan sebagai penasehat raja-raja Babilonia. Kita nggak tahu jumlahnya berapa, nggak disebut oleh Matius. Entah kenapa kemudian mitosnya bilang 3. Tapi saya membayangkan rombongan mereka pastilah cukup besar untuk berjalan dari Babilonia, perjalanan panjang, berbahaya, sampai ke Yerusalem. Kalau Anda ukur pakai Google Maps, itu 1.600 km. Berbulan-bulan itu, nggak mungkin 3 orang. Jadi, perjalanan orang-orang Majus ini merefleksikan ya suatu ini adalah sebuah ekspedisi iman buat saya, ekspedisi iman yang luar biasa, mencerminkan bagaimana mereka meyakini bahwa raja yang baru dilahirkan itu patut untuk dijangkau dengan segala risiko. Jadi ini harusnya menginspirasi kita ya, agar tidak berdiam diri menunggu pertumbuhan iman kita terjadi begitu saja, tetapi bertindak seperti orang-orang Majus ini, ya, dengan aktif mendekati Tuhan melalui doa, melalui ibadah, melalui pelayanan. Walaupun mungkin kadang-kadang itu merepotkan kita, walaupun kadang-kadang itu mungkin menuntut pengorbanan. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang Majus ini. Di ayat yang kedua, ini cerita tentang, di sini menyoroti tentang apa kaitan antara orang Majus dengan orang Yahudi itu sendiri. Ya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sebentar, ini apa urusannya kan? Kenapa orang Majus ini kepo dengan raja Yahudi yang baru lahir? Apa kaitan mereka? Apa yang mereka tahu tentang raja Yahudi? Untuk memahami ini kita mesti melihat kaitan antara orang Yahudi dengan orang Majus yang tinggal di Babilonia ini. Tadi saya sebutkan ada 14 keturunan dari pembuangan di Babel sampai kepada Yesus. Orang Yahudi tinggal di Babilonia itu sekitar 300 tahun. Jadi ada jangka waktu yang panjang di mana mereka berinteraksi dengan orang-orang di Babilonia, termasuk para orang-orang bijak ini, orang-orang Majus ini. Jadi mereka kemudian secara perlahan-lahan memahami, mengenali, familiar dengan tradisi, dengan ajaran, dengan nubuatan-nubuatan di dalam ajaran Yahudi. Nah, di antara mereka yang tinggal di pengasingan di Babilonia itu ada seorang anak muda namanya Daniel. Daniel ini ya dengan kecakapannya, dengan kepintarannya, dengan kebijaksanaannya membuat Raja Babilonia Nebukadnezar takjub.
dan dia mempercayakan Daniel menjadi pemimpin semua orang bijak di Babilonia. Bisa dicek di Daniel 2 ayat 48. Dan mengetahui karakter Daniel, buat saya tidak mengherankan kalau dia mengajarkan kepada orang-orang bijak yang dipimpinnya ini tentang Tuhannya. Dia mengajarkan tentang Tuhannya yang akan datang untuk membebaskan umatnya. Orang Majus mengatakan, kami telah melihat bintangnya di timur. Kapan mereka melihat bintang ini? Dapat dipastikan mereka melihat bintang itu terbit bersamaan, atau paling mungkin tidak dekat, berdekatan waktunya dengan peristiwa datangnya malaikat surga kepada gembala di padang. Ya, itu kan salah satu peristiwa juga di mana kabar kelahiran Yesus dikabarkan kepada manusia. Jadi kita lihat, Allah mengabarkan kedatangan Yesus ke dunia ini kepada dua halayak yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Kepada rakyat jelata, gembala Yahudi di padang, di tempat di Bethlehem yang dekat dengan Yerusalem, melalui kemunculan malaikat surga. Allah mengabarkan mengungkapkan kedatangan Yesus ke dunia ini kepada orang-orang pintar, bukan orang Yahudi, ahli astronomi, di tempat yang jauh di Babilonia, jauh dari Yerusalem, melalui bintang. Allah tidak memberitahu penguasa di Yerusalem, Allah tidak memberitahu pemuka agama, ahli iman dan ahli-ahli Taurat tentang kedatangan Yesus. Yang terlebih dahulu dilakukan oleh orang-orang yang jauh, orang asing, dan orang Yahudi yang jelata, cuma gembala. Nah, kenapa orang Majus kemudian menghubungkan kemunculan bintang itu dengan kelahiran Raja Yahudi? Jadi, Anda bayangkan, sebagai orang yang mendalami astrologi, malam itu mereka melihat ke langit yang cerah, muncul bintang yang tidak pernah ada sebelumnya dalam konstelasi langit yang sudah mereka pelajari beratus-ratus tahun. Tentu saja itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa buat mereka. Dan iman mereka meyakini itu adalah bukti dari digenapinya nubuatan tentang Raja Yahudi yang akan lahir dan yang akan menjadi Mesias bagi seluruh dunia, yang dibuatkan oleh Bileam di dalam Bilangan 24 ayat 17. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set. Jadi nubuatan ini dari awal sudah menyatakan bahwa Moab itu musuh orang Israel ya. Jadi tongkat kerajaan Raja baru ini akan membebaskan bangsa Israel, tetapi juga dikatakan menghancurkan semua anak Set. Anak Set adalah anaknya Adam. Jadi seluruh dunia adalah akan diselamatkan oleh kelahiran Sang Mesias. Setelah kita lihat ya, orang Majus mengatakan kami datang untuk menyembah dia. Ini orang asing dari tempat jauh datang untuk menyembah dia. Dia tidak mengatakan kami datang untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Kami datang karena Yesus sudah melakukan sesuatu untuk enggak. Yesus kan masih kecil. Dia belum melakukan apa-apa untuk umat manusia. Tapi orang asing ini yang datang jauh-jauh datang untuk menyembah. Pernah nggak kita berpikir datang ke gereja,
berpikir, Tuhan, aku datang untuk menyembah-Mu karena aku punya masalah yang sangat membelitku. Aku ingin Engkau memberikan jalan keluar. Atau kita berpikir, aku tidak sedang baik-baik saja ini. Aku tahu kalau aku menaikkan pujian dan penyembahan, maka secara emosional dan spiritual aku akan menjadi lebih baik. Saudara, pasti ada berkat dan sukacita melalui penyembahan. Tapi harusnya itu bukan menjadi motivasi utama kita. Orang Majus belum dapat apa-apa, belum pernah ketemu, nggak minta apa-apa, datang hanya untuk menyembah. Kita pun apa? Karena apa? Mereka menyembah karena apa? Karena siapa? Yesus, karena siapa Dia. Kita pun harusnya menyembah karena Tuhan adalah Raja yang patut disembah. Jadi pemahaman yang benar tentang siapa Yesus seharusnya cukup untuk menjadi motivasi kita menyembah. Seperti orang Majus. Di ayat ketiga kita melihat reaksi Herodes dan Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kalau terkejut, saya rasa kurang pas. Karena waktu saya lihat di versi bahasa Inggris, itu kata yang dipakai adalah disturb. Bukan terkejut ya, disturb. Saya nggak tahu bahasa Yunaninya, jadi nggak bisa. Tapi saya lihat disturb dan satu kata lagi yang dipakai adalah trouble. Jadi saya rasa ini lebih cocok, lebih tepat dibaca Herodes dan seluruh Yerusalem kacau hati, risau setelah mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang Majus itu. Kita setelah mengetahui karakter Herodes yang saya jelaskan di awal tahun tadi, bisa dimengerti kenapa Herodes kemudian kacau hatinya. Kalau ada betul-betul raja yang baru lahir, itu tentu mengancam keselamatan tahtanya. Dia pasti berpikir, ini raja baru ini bisa menggalang solidaritas di antara orang-orang bangsa Yahudi, orang-orang Israel, untuk menggulingkan saya. Saya bukan orang Yahudi. Seluruh Yerusalem risau. Karena mereka tahu dampak politik dari apa yang diberitakan oleh orang-orang Majus ini tentang lahirnya raja baru orang Yahudi. Ya. Kelahiran raja baru tanpa restu dari kekaisaran Romawi tentu saja akan disikapi dengan sangat keras. Kekaisaran Romawi akan mengirimkan bala tentaranya. Darah akan tertumpah dalam upaya mereka memastikan kelanggengan kekuasaan Romawi. Orang-orang di Yerusalem risau karena takut akan kemarahan Herodes nantinya yang mungkin akan diluapkan kepada mereka. Nah, reaksi Herodes ini merefleksikan kecenderungan manusia untuk menolak otoritas ilahi dan mempertahankan kendali pribadi kita. Jadi kisah orang Majus ini mengajak saya untuk melihat, untuk mengenali Herodes di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita mungkin merasakan bahwa ada prioritas, kita mungkin merasakan bahwa ego kita lebih berharga, ya, untuk dilepaskan dan diletakkan di bawah ketaatan kepada Tuhan. Itulah yang sikap Herodes sebetulnya dari ayat ini. Di ayat yang 4 dan ke-6 kita lihat bagaimana kemudian Herodes bermanuver. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel.
Herodes, raja yang berkuasa, pribadi yang paranoid, dapat kabar seorang lahirnya raja baru. Jangan lupa dia seorang teknokrat, pandai membangun. Dia mulai memitigasi resiko terhadap kekuasaannya dengan merencanakan untuk menyingkirkan raja Yahudi yang baru lahir itu. Untuk itu apa? Untuk itu dia harus tahu pertama di mana lokasi calon korban ini kan. Dan karena dia orang Edomit, dia bukan orang Yahudi, dia kurang paham tentang nubuatan-nubuatan orang Yahudi. Dia nggak paham tentang ajaran-ajaran Yahudi, tradisi Yahudi, kisah-kisah yang sering diturunkan dari generasi ke generasi di Yahudi. Makanya dia berkonsultasi dengan imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan betul, para imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini memang khatam kitab suci. Dijawab dengan tepat sama mereka, ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang ditulis oleh Nabi Mika 700 tahun sebelumnya di dalam Mika 5 ayat 1. Ya. Apa yang mereka jawab itu mereka mengutip Mika 5 ayat 1. Karena mereka hafal, khatam kitab suci. Di Bethlehem, di Yudea, bukan di Bethlehem Galilea, jangan nyasar, nanti kamu salah bunuh. Ya. Lalu dia bersiasat lagi. Ayat ke-7, dia sekarang memastikan waktu lahirnya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Jadi sekarang Herodes tanpa sepengetahuan orang lain, termasuk tanpa sepengetahuan imam kepala dan ahli-ahli Taurat, memanggil orang-orang Majus ini. Dia ingin tahu kapan mereka lihat bintang itu terbit. Dia orang pintar kan, dia teknokrat. Karena dia tahu untuk mengetahui usia calon korbannya ini, itulah petunjuk yang paling tepat. Kapan bintang itu muncul. Dan dia bisa menghitung, oh kira-kira hari ini Mesias yang baru lahir itu umurnya sekian. Ya, dia sudah melacak tempat korbannya, sekarang dia ingin mempersempit targetnya dengan mengetahui kapan waktu kelahirannya. Saudara-saudara, di sini tidak disebutkan apakah orang-orang Majus memberikan informasi tersebut kepada Herodes. Nggak ada. Ya, di ayat 7. Tapi kalau kita baca di dalam lagi-lagi versi bahasa Inggris, mereka menulisnya found out from them the exact time the star had appeared. Jadi mereka mendapatkan informasi itu exactly kapan bintang itu muncul. Atau kata yang lain, determine precisely from them the time when the star appeared. Ya. Exact time determine precisely. Jadi orang-orang Majus ini yang nggak tahu rencana busuknya Herodes memberikan informasi tersebut kepada Herodes. Lalu di ayat yang ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Oh, luar biasa, saudara. Udah tahu tempatnya, udah tahu lokasinya, dia sungguh-sungguh hati-hati, ekstra hati-hati. Ya. Dia minta orang-orang Majus itu, kamu identifikasi, ya, selidiki dengan seksama. Benar-benar identifikasi anak itu, lalu laporkan kepada saya. Karena logically mungkin aja ada beberapa anak laki-laki yang lahir pada waktu yang bersamaan di Bethlehem dengan Yesus. Inilah betapa berhati-hatinya Herodes dalam rencana jahatnya. Ini juga menunjukkan betapa dia lihai dalam bersiasat.
dengan bertipu muslihat. Dia bilang, karena apa? Beritahu kepada aku karena aku juga ingin menyembahnya. Padahal maksud sebetulnya adalah untuk membunuhnya. Jadi kita harus waspada. Waspadalah terhadap kesalehan lahiriah yang mungkin saja menyembunyikan agenda keduniawian, menyembunyikan ambisi pribadi kita. Kita harus waspada. Seperti Herodes, ya, yang mulutnya berkata, aku ingin menyembah dia. Ya, mulutnya berkata seolah dia seorang yang beriman. Tapi Tuhannya sesungguhnya adalah kekuasaan. Kita harus waspada. Kemudian saya melanjut ke ayat 9 sampai 10. Kita lihat apa yang terjadi setelah pertemuan rahasia itu. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Inilah beda, kita lihat beda respon antara orang Majus dengan imam kepala dan ahli Taurat. Setelah mendengar dari Herodes untuk berangkat ke Bethlehem sebagai tempat kelahiran Mesias, orang Majus bergerak. Orang-orang Majus berangkat ke sana. Apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat? Nggak ada. Nggak ada. Mereka sama sekali tidak bertindak. Mereka tahu, mereka hafal kitab suci, mereka tahu di mana Mesias akan dilahirkan. Sekarang sudah diberitahu oleh orang Majus, bintang itu sudah terbit. Mereka tidak bergeming, mereka tidak bertindak. Mungkin mereka lebih memilih mendalami ayat-ayat kitab suci itu daripada bergegas berangkat menuju Bethlehem yang cuma 8 km dari Yerusalem. Kalau saya lari itu cuma mungkin 40 menit. Enggak. Mereka diam. Jadi saya punya ilustrasi, ada seorang pemilik perusahaan, dia harus pergi ke luar negeri untuk suatu urusan dalam jangka waktu yang lama. Sebelum dia pergi, dia sampaikan kepada karyawan-karyawannya supaya bisnis dikelola dengan baik, dan dia juga bilang bahwa dari waktu ke waktu dia akan kirim surat untuk memberi petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Selama dia pergi, dia sering menulis surat, ya, isinya soal keinginan dia, soal harapan-harapan dia terhadap perusahaannya, berisi petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi. Namun saat dia kembali, hancur hatinya. Kantor berantakan, kerugian besar. Jadi dia panggil lah semua karyawan. What's going on, ya kan? Apa ini yang terjadi? Apa kalian tidak menerima surat-suratku? Surat-surat, oh, ya Pak, kami menerima setiap surat Bapak. Gak ada yang kelewatan. Kami bahkan menjilidnya menjadi buku. Beberapa di antara kami hafal Pak isi buku. Dan kami Pak, setiap minggu ada sesi mempelajari buku tersebut bersama-sama. Wah, bagus sekali. Apakah kalian lakukan apa yang petunjuk-petunjuk sama perintah instruksi-instruksiku? Melakukan tidak, Pak. Dan kita lihat di sini,
Setelah Allah mengungkapkan kelahiran Mesias melalui bintang di timur yang diyakini oleh orang Majus sebagai perwujudan nubuatan kelahiran Mesias, iman mereka itu diganjar oleh Yesus dengan membimbing mereka, menggunakan bintang yang sama untuk membimbing mereka sampai kepada Yesus. Jadi sikap imam kepala dan ahli Taurat ini adalah peringatan yang keras ya bagi kita semua, terutama bagi saya. Karena kita rentan menjadi seperti ahli-ahli Taurat dan imam kepala tersebut. Mengetahui kitab suci tetapi tidak bergerak sedikit pun mencari Yesus. Mari kita seperti orang Majus yang bertindak, bergerak atas dasar iman dan mengikuti petunjuk dan bimbingannya. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Baca sekali lagi, hati-hati. Orang-orang Majus itu masuk ke dalam rumah, bukan ke dalam kandang. Dan melihat anak itu, bukan melihat bayi. Artinya peristiwa ini terjadi beberapa waktu setelah kelahiran Yesus. Bukan seperti yang sering dinarasikan di dalam adegan nativity yang populer. Ya, ada orang Majus, 3 orang, lihat di dekatnya ada palungan, ada Yesus di dalamnya. Orang-orang Majus sujud menyembah Yesus terlebih dahulu sebelum memberikan harta bendanya. Ya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Jadi pertama sujud menyembah, baru memberikan harta bendanya. Mungkin ini adalah pertama kalinya ada orang non-Yahudi menyembah Yesus sebagai Raja. Dan dari persembahan yang mereka bawa itu barang-barang mahal pada saat itu. Emas, mur, kemenyan itu barang-barang mahal. Mungkin karena itu banyak yang memitoskan mereka sebagai raja-raja yang banyak harta. Jadi kita hendaknya mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan tentu saja, ya. Juga mempersembahkan talenta kita, pelayanan kita tanpa pamrih. Tapi pertama sekali kita mesti menempatkan Tuhan sebagai Raja yang berdaulat atas kita yang hidup sebagai hamba-Nya. Lalu di ayat yang terakhir, ayat yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di sini juga nggak disebutkan siapa yang memperingatkan ya. Tapi kalau kita baca di King James Version, ya spesifik disebutkan Tuhanlah yang memperingatkan orang-orang Majus ini untuk kembali melewati jalan yang lain ke negerinya. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi tentang niat sebenarnya dari Herodes. Herodes itu bukan mau menyembah Mesias, ya, dia ingin menyingkirkannya. Ini bayangkan, saudara, ini orang-orang asing ya, datang ke negeri asing, disuruh oleh yang berkuasa di negeri itu untuk balik ke aku, ya lapor ke aku, malah melenceng mengambil jalan yang lain. Jadi ketaatan mereka itu sebetulnya beresiko. Mereka ini dengan berani mengikuti Yesus, Tuhan dan tidak mengikuti keinginan Herodes. Ya. Ini bukan sesuatu yang ringan. Kita tahu tadi seperti apa Herodes itu. Tapi orang-orang Majus ini memilih mengikuti peringatan dari Allah menentang instruksi Herodes.
Dan tanpa potongan informasi terakhir ini, ya, tanpa identifikasi yang akurat tentang sosok Mesias yang baru lahir itu, kita tahu akhirnya Herodes mengambil keputusan yang drastis dan sadis. Semua anak laki-laki di bawah 2 tahun di Bethlehem diperintahkannya untuk dibunuh. Kita mempunyai Tuhan yang sungguh-sungguh maha kuasa, saudara-saudara. Dia melindungi kita, membimbing kita, mengingatkan kita sebagai umatnya dalam segala hal waktu kita mengarungi hidup kita ini. Mari kita bersandar kepadanya. Bahkan ketika kita lihat sekarang ini di dunia ini, betapa dunia ini dipenuhi oleh penguasa-penguasa yang zalim, ya, penguasa-penguasa yang seperti koboi, ya. Ketika dunia bahkan dipenuhi oleh pemuka-pemuka agama yang apatis, kita tetap bersandar kepada Allah. Nah, sebagai penutup, kisah perjalanan orang Majus ini menunjukkan kepada kita bahwa sejak awal kehadirannya di dunia ini, Yesus, ya, yang memenuhi semua nubuatan tentang Mesias, kelahirannya sejak awal direspon dengan berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Seperti Herodes, banyak kuasa gelap di dunia ini yang ingin menyingkirkan Yesus. Seperti pemuka-pemuka agama, orang-orang yang paham 100% kitab suci, ya, berpengetahuan tentang firman, mereka malah mengabaikannya. Tetapi kita mau menjadi seperti orang Majus. Kita mau mencari Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mau mengikuti petunjuknya, meskipun mungkin itu artinya perjalanan yang panjang, beresiko, penuh bahaya. Ya. Kita mau menyembah Dia layaknya Raja yang sesungguhnya. Dan kita mau menaati perintahnya meskipun dengan berani, meskipun ada resiko. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan Yesus Kristus, Raja yang sejati, bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada segala bangsa. Bapa, seperti orang Majus, Engkau memanggil kami untuk mencari Kristus. Engkau menuntun kami dengan terang-Mu. Engkau membawa kami untuk datang menyembah-Mu. Ampuni kami, Bapa, jika selama ini kami lebih menyerupai Herodes. Kami takut akan kehilangan kuasa dunia. Kami takut akan kehilangan kendali pribadi. Atau jika kami lebih sering seperti imam kepala dan ahli-ahli Taurat, yang hanya mengetahui firman-Mu tanpa sungguh-sungguh bertindak atas imannya. Tuntun kami, sertai kami, ajari kami untuk memiliki hati seperti orang Majus, yang menggerakkan kaki dan tangan mengikuti tuntunan-Mu, menyembah-Mu, memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.